Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Masih terkait dengan wafatnya Paus Benediktus ke-16. Maka kali ini dalam video ini, saya mau mengajak kita untuk mendalami satu informasi menarik perihal penampakan Bunda Maria di kampung asal Paus Benediktus di Jerman. Kalau kita cermati, ketika jenazah Paus Benediktus ke-16 masih disemayamkan di Kapel Biara Mater Ecclesiae, kita akan melihat ada ikon Bunda Maria khas Jerman, yaitu di badan lilin yang bernyala dekat jenazah Paus Benediktus ke-16. Dan ikon itu adalah ikon Bunda Maria Altötting, khas Jerman. Dan ikon Bunda Maria Altötting ini punya kisah menakjubkan, yaitu bahwa dulu Bunda Maria dikatakan pernah menampakkan diri, menunjukkan kehadirannya di sana, terutama lewat sarana patung Bunda Maria Altötting. Jadi kisahnya di Jerman, tepatnya di Altötting, yang cukup dekat dengan tempat kelahiran dan masa kecil Paus Benediktus ke-16, ada satu tempat ziarah yang sudah sangat tua dan sangat terkenal, yang dikenal saat ini sebagai Basilika Bunda Maria Altötting. Setiap tahun dikatakan hampir 1 juta penziarah datang ke tempat ini. Dan bahkan diantaranya banyak kaum muda dari berbagai lapisan masyarakat. Our Lady of Altötting adalah sebuah basilika yang didedikasikan untuk perawan Maria yang terletak di Bavaria, Jerman. Ini adalah tempat penghormatan Maria yang paling tua di Jerman. Tuhan berkenan mencurahkan rahmat-Nya secara melimpah di sana untuk menghormati perawan terberkati dan melakukan banyak mujizat melalui perantaraannya. Basilika Altötting yang kita kenal saat ini sesungguhnya berawal dari kisah sekitar tahun 700. Dulunya di tempat Basilika Altötting sekarang berada adalah sebuah tempat pemujaan berhala. Lalu tempat pemujaan berhala ini dibuat menjadi sebuah tempat pembaptisan, di mana Uskup Rupertus membaptis pemimpin Bavaria pertama masuk menjadi seorang Katolik. Kemudian tempat pembaptisan itu dikembangkan menjadi sebuah kapel berbentuk segi 8. Pemimpin wilayah itu kemudian juga membuat sebuah kastil dekat kapel itu. Maka dengan adanya kapel dan kastil itu, maka daerah ini menjadi sangat penting. Sepanjang abad pertengahan, Kaisar dan Raja Jerman mengunjungi Altötting untuk kepentingan politik maupun untuk berdoa. Dikisahkan bahwa meski banyak invasi, gangguan yang mengganggu kawasan itu, kapel itu selalu selamat. Tempat suci Altötting kemudian menjadi jantung Bavaria, dan tidak diragukan lagi bahwa tempat ini menjadi kekuatan pendorong ibarat mesin bagi hidup religius Katolik di Jerman. Sekitar tahun 1330, sebuah patung Maria yang menggendong kanak-kanak Yesus dihadirkan ke kapel ini. Patung itu ditempatkan di atas tabernakel altar. Patung Bunda Maria itu tampak sedang menggendong kanak-kanak Yesus. Tinggi patung itu sekitar 26 inci. Bunda Maria memegang tongkat kerajaan dengan bunga lili di tangan kirinya. Kanak-kanak Yesus bertumpu pada lengan kanannya dan memiliki sebuah bola yang menyimbolkan kekuatannya sebagai Tuhan. Sejak tahun 1500-an, patung ini telah dihiasi dengan mewah dengan mahkota dan jubah yang dihiasi permata. Yang membuat kapel ini terkenal sesungguhnya ialah keajaiban yang terjadi terkait dengan patung Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus itu, yang kita kenal sekarang sebagai patung Maria Altötting. Penampakan atau kisah mujizat pertama terjadi pada tahun 1489. Dikisahkan bahwa pada tahun itu seorang anak lelaki berusia 3 tahun tenggelam di sungai. Namun berkat pertolongan Bunda Maria Altötting, anak itu hidup kembali melalui perantaraan doa perawan Altötting, di mana di saat anak laki-laki itu tenggelam dan ibunya hampir putus asa, ibunya justru membawa tubuh anaknya
untuk dibaringkan di bawah kaki patung Bunda Maria Altoting, memohon keajaiban. Dan saat itu Bunda Maria menampakkan pertolongannya. Dengan ajaib, putra itu dihidupkan kembali di hadapan banyak saksi. Dan tak lama kemudian keajaiban kedua terjadi. Seorang anak berusia 6 tahun jatuh dari kuda yang sedang menarik gerobak besar. Gerobak itu menabrak sang anak dan kemudian anak itu dikatakan sekarat. Namun orang tua tidak putus harapan. Mereka memohon doa di hadapan patung Maria Our Lady of Altoting. Dan keesokan harinya, anak laki-laki itu hidup dan segar. Bahkan tubuh anak itu tidak lagi memiliki bekas luka, meski sebelumnya terluka akibat ditabrak oleh gerobak itu. Berita tentang dua kejadian ini pun kian menyebar. Dan selama akhir abad ke-15 dan sepanjang abad ke-16, kerumunan penziarah dari seluruh Eropa begitu banyak berkumpul di Altoting. Dikatakan saat ini ada sekitar 700.000 penziarah dan pengunjung setiap tahun. Altoting ini menjadi satu dari 5 tempat suci Eropa. Di antaranya ialah Lourdes, Fatima, Kessoa, dan Loreto. Dulunya, untuk menjaga kapel suci ini, pernah didirikan sebuah biara Benediktin di sana, yaitu pada tahun 1330. Namun dalam perjalanan waktu, pemeliharaan tempat ziarah ini dipercayakan kepada para biarawan Kapusin, saudara-saudara dari ordo kami, yang biaranya didirikan di sana pada tahun 1654. Yang menjadi sangat menarik ialah bahwa dari biara tempat para Kapusin bertugas itu untuk memelihara tempat kudus Altoting, muncul seorang kudus, yaitu Santo Konrad Parzam. Santo Konrad Parzam seorang bruder Kapusin yang tinggal di biara itu selama 40 tahun dan meninggal pada tahun 1894. Selama di biara itu, dia dengan setia melaksanakan tugas yang sangat sederhana sebagai penjaga pintu biara, disebut porter biara. Dia dikanonisasi tahun 1934. Dia telah menunjukkan kesalehan Maria yang cemerlang sepanjang hidupnya. Dan dengan demikian, tempat ziarah Bunda Maria Altoting semakin diperkaya karena bertambah tujuan lain, yaitu ziarah ke makam Santo Parzam, biara penjaga gerbang. Saat ini, patung Bunda Maria yang telah membawa mujizat itu tampak menghitam. Ada yang mengatakan bahwa menghitamnya patung itu terkait dengan paparan asap dari lilin-lilin di sekitar patung itu yang menyala. Tetapi ada juga kisah yang mengatakan bahwa sekali waktu ada sekelompok orang yang datang membakar kapel dan biara itu. Hampir seluruh bagian hancur. Hanya patung Maria Altoting yang selamat. Meski terbuat dari kayu, namun patung tersebut tidak terbakar. Hanya saja terlihat berwarna hitam menyelimuti seluruh bagiannya. Itulah sebabnya patung Maria Altoting disebut juga sebagai The Black Madonna. Sebagaimana saya katakan di bagian awal tadi, Paus Benediktus ke-16 lahir di dekat wilayah kapel ajaib ini. Dan dengan demikian Paus Benediktus ke-16 punya ikatan yang khas dengan Bunda Maria Altoting. Basilika Our Lady of Altoting didedikasikan pada 16 April 2005, hari yang bertepatan dengan hari ulang tahun Paus Benediktus ke-16. Paus Benediktus ke-16 sering berkunjung ke kapel Bunda Maria Altoting. Bahkan tak lama setelah pemilihannya sebagai Paus, Paus Benediktus ke-16 pulang ke tempat itu, mengunjungi tempat ziarah itu, dan bahkan meninggalkan cincin uskup yang sebelumnya dipakainya sebagai uskup agung Munich. Cincin itu terbuat dari emas yang diberikan oleh dua saudara kandungnya pada pentahbisannya sebagai uskup tahun 1977. Dan sekarang cincin itu menjadi bagian dari tongkat patung Bunda Maria Altoting. Bukan hanya tahun 2006, 2 tahun kemudian pada tahun 2008, Paus Benediktus ke-16 kembali datang. Dan kali itu, Paus Benediktus menganugerahkan kehormatan tertinggi khas Paus
yaitu sebuah mawar emas kepada Bunda Maria Altoting. Dalam homilinya pada misa yang dirayakan di tempat itu, Paus Benediktus menyampaikan renungan demikian. Maria menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dia di Nazaret, dia menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Dan ini terus menjadi sikap dasar Maria. Dan inilah cara Maria mengajar kita untuk berdoa. Berdoa bukan usaha untuk menegaskan di hadapan Tuhan kehendak dan keinginan kita sendiri. Betapapun pentingnya itu. Betapapun masuk akalnya itu. Melainkan doa ialah membawa semua kehendak kita ke hadapan Tuhan dan membiarkan Tuhan memutuskannya. Apa yang ingin dia lakukan. Dari Bunda Maria kita belajar kemurahan hati dan kesiapan untuk membantu. Dan kita juga belajar kerendahan hati dan kemurahan hati bukan hanya dalam menerima kehendak Allah, tetapi dalam keyakinan penuh bahwa apapun itu akan menjadi kebaikan sejati bagi kita, menjadi milik kita. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kisah keajaiban yang terjadi di tempat ziarah Bunda Maria Altoting di kampung Paus Benediktus ke-16. Maka dengan demikian kita mengerti mengapa ikon itu dimunculkan dekat dengan jenazah Paus Benediktus saat di Biara Mater Ecclesiae. Kita yakin bahwa selama hidupnya, devosi terhadap Bunda Maria Altoting telah sangat berperan banyak dalam hidup Paus Benediktus ke-16. Dan saat ini pun juga, dalam perjalanannya pulang ke rumah Bapa, Bunda Maria Altoting pasti selalu mendampingi Paus Benediktus ke-16. Dan saat ini juga diinformasikan bahwa di tempat ziarah Bunda Maria Altoting dalam hari-hari terakhir ini selalu diadakan doa yang terus-menerus bagi keselamatan jiwa Paus Benediktus ke-16. Bunda Maria Altoting, doakanlah kami. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.